Tema perenungan kita hari ini menyusuri jalan hidup dalam penyertaan Tuhan. Menyusuri jalan hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan setiap kita, anugerah terindah dalam kehidupan ini ialah adanya kehidupan, adanya nafas yang masih bisa kita hela sampai hari ini, dan kita bersyukur menjalani hari ke-7 di tahun 2024 hari ini. Nah, itu berarti menandakan bahwa kita masih memiliki nafas di sepanjang tidur kita yang gelap sepanjang malam. Dan pagi tadi kita bangun menikmati suasana yang cerah di pagi hari. Itu berarti di situ ada kehidupan, dan di balik kehidupan itu sesungguhnya ada harapan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu berbicara soal harapan dalam kehidupan setiap orang, itu berarti kita akan ada dalam zona hidup antara pasti dan tidak pasti. Sehingga dengan berbagai cara kita akan tempuh dan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita untuk bagaimana caranya menyusuri jalan hidup itu dalam penyertaan Tuhan. Kembali kita melihat perjalanan kisah dari teks bacaan kita pada saat ini, menerasikan tentang pemazmur dalam pendakiannya menuju Yerusalem bersama dengan orang Yahudi sebagai peziarah untuk merayakan hari kudus mereka. Mereka melayangkan pandang di sekelilingnya dan bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Ungkapan ini didasarkan pada berbagai pilihan yang ada di sekelilingnya. Banyak kali pilihan yang ada. Israel tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi menyembah ilah lain dalam hidup mereka pada waktu itu. Sehingga dalam pengakuan pemazmur dalam bacaan kita hari ini, meski banyak tawaran di sekelilingnya, tetapi baginya sumber pertolongannya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebuah pengakuan akan kedaulatan Allah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun, bahkan termasuk keluarga kita, sahabat, atau bahkan kekayaan yang kita miliki, kepintaran yang dimiliki. Itu bukanlah sumber pertolongan. Yang pokok dalam kehidupan ini hanyalah Tuhan semata-mata. Ini adalah pengakuan pemazmur. Dan Allah yang diandalkan pemazmur adalah Allah yang setia, yang tidak membiarkan umatnya jalan dalam kesendirian. Dia adalah Allah yang menjaga dan tidak terlelap atau tidak tertidur. Allah sebagai penjaga Israel, status sebagai penjaga, kalau dalam konsep kerajaan, penjaga itu adalah orang yang paling depan sudah. Mau kacau dan tidak kacau, orang paling depan sudah dipasang dia sudah. Selain dia memberikan kode awas sebagai tanda bahaya, dia juga adalah orang yang dipasang di bagian depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan, pemazmur dia menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa kesetiaan Tuhan yang luar biasa, bahkan di tengah teriknya matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang, bahkan di tengah malam bulan tidak akan menyakiti orang-orang Israel. Itu berarti siang dan malam, matahari dan bulan menunjukkan dalam setiap keadaan Tuhan ada mengawasi, melindungi, menyatakan pertolongan bagi Israel. Sehingga perlu kita ketahui bahwa dalam konsep orang Israel, kehadiran Tuhan ditandai dengan banyak hal, antara lain tiang api dan tiang awan, kalau kita masih ingat kisah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan kita juga ini memberikan penyataan, memberikan janji penyertaan,
janji berkat bahwa Tuhan akan menjaga keluar masuk orang Israel. Apakah dalam kelahiran rohani sampai kepada kematian, bahkan juga dalam perjuangan ketika di dunia ini, dalam berkarya, bekerja, Allah akan memelihara dan senantiasa menjaga. Saudara-saudari, jaminan bagi pemazmur, bagi Israel yang kita belajar hari ini, juga menjadi jaminan bagi kita dalam menapaki perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Hari ini kita baru berjalan di hari yang ke-7 di tahun 2024. Siapa tahu 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 bulan, 2 bulan ke depan akan seperti apa kehidupan ini? Atau sudah adakah yang bisa mereka-reka akan seperti apa hidupnya di bulan mendatang? Tidak ada. Karena itu adalah misteri dan itu adalah rahasia Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menapaki perjalanan kehidupan di tahun ini, di minggu kedua ini, kita melayangkan mata kita di tahun yang masih menjadi misteri, kadang membuat kita ragu, apalagi membandingkan dengan perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang telah kita lalui, di hari-hari yang telah kita lalui. Tetapi firman Tuhan mau bilang, jangan juga sampai dalam melayangkan mata di tahun yang baru, kita terlampau melihat sekeliling kita dengan berbagai tawaran, harapan yang menjamin, dan kita lupa pada siapa pokok pertolongan kita. Mari kita belajar dari ungkapan pemazmur bahwa pertolongan kita di tahun ini dalam menapaki perjalanan hidup ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadi Allah yang patut kita andalkan, karena Dia menjaga dengan setia, menjadi Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang menolong kita di setiap saat berhadapan dengan teriknya masalah atau dinginnya hidup, menjaga kita senantiasa dimanapun kita berada. Sehingga benar ketika ada satu lagu yang beberapa waktu lalu tren dengan judul Jiwa yang Bersedih, terlalu dingin dunia yang kau huni. Nah, kalau saya pribadi berefleksi dari lagu ini, tentu penulis yang mengarang lagu ini dia berdasarkan pengalaman hidupnya. Betapa dinginnya dunia oleh karena berbagai tantangan hidup, oleh karena berbagai persoalan, oleh karena berbagai hal yang bahkan mengabaikan, bahkan mendiskriminasi keberadaan kita dalam lingkup dunia hari ini. Nah, karena itu kita dipanggil oleh Tuhan melalui pemazmur hari ini, bahwa banyak gunung dalam hidup kita bisa berupa masalah. Kita berteriak, jangan fokus pada masalah, tetapi fokus kepada kebesaran Tuhan yang bisa berupa keberhasilan, kenyamanan, kemapanan, kecukupan. Nah, hal-hal itu juga kadang-kadang perlu kita memasang kode awas, memasangkan tanda warning dalam hidup kita, tanda hati-hati dalam diri kita, dalam hidup kita, karena ada berbagai banyak orang juga yang dalam kemapanan, dalam kenyamanan, kecukupan, keberhasilan itu kadang membuat dia tergiur dan pada akhirnya terjebak untuk tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup, karena merasa segala sesuatu terjamin dan aman. Saudara-saudara yang terkasih, fokuskan perhatian kita kepada Tuhan yang menyiapkan masa depan Yerusalem dalam hidup kita, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena itu menjadi penyembahan berhala. Bahwa di samping Yerusalem banyak tempat penyembahan berhala, dan jangan lirik kiri kanan firman Tuhan bilang. Tetapi mendakilah ke Yerusalem, meski salib tetap terpanggul di pundak kita. Ada menyusun jalan hidup yang penuh dengan tanggung jawab, yang juga ada dalam misteri, ada dalam rahasia Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau bilang bahwa jalan hidup ini dengan iman, jangan dengan keluh kesah. Kadang ketika kita menjalani hidup dengan keluh kesah, di situ memungkinkan kita untuk tidak mau menatap jauh ke depan, tetapi mau menghantar iman kita untuk menjadi iman yang terpukul mundur dalam hidup ini. Sehingga firman Tuhan mengajak kita semua, mari berjalan
pada jalan orang benar dan tinggalkan jalan orang fasik. Mari mencintai Taurat Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena jika pada jalan orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini seumpama roda. Roda berputar karena bertumpu pada porosnya. Poros menjadi pusat kekuatan dari roda tersebut. Roda yang tidak bertumpu pada poros tidak akan berfungsi. Sekali lagi saya mau bilang, roda yang tidak bertumpu pada poros dia tidak akan berfungsi. Betul atau tidak? Atau roda jalan sendiri atau terpisah dari poros? Tentu tidak terpisah. Begitulah hidup kita. Hidup kita ini bergulir karena ada poros. Dan poros kekuatan kita adalah Kristus Tuhan itu sendiri. Jadikan Tuhan sebagai poros dalam hidup ini. Kita harus melihat pada poros, baru bisa berputar, baru kita bisa berfungsi. Dan poros hidup kita adalah Allah yang luar biasa. Sehingga mari jalani hidup di tahun ini yang belum seberapa kita berjalan. Tapi kita percaya bahwa kita akan menjalani, kita akan menyusuinya dalam tanggung jawab kita, juga di dalam penyertaan dan di dalam tuntunan Tuhan itu sendiri. Andalkan Dia, meski ketika melihat pada poros, kadang kita berada di bawah, kadang kita juga berada di atas. Tetapi itu bukan persoalan utama dalam hidup ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk tidak sampai terlepas dari poros yaitu Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak akan berfungsi sebagai manusia. Layakkan pandangan kita pada Allah sumber pertolongan, awali dan jalani tahun ini dengan spirit dan keyakinan bahwa pertolongan kita ada dalam tangannya, meski kita tidak tahu seperti apa akan hari esok. Ya, sehingga penyanyi lagu tak tahu pada hari esok juga berada dari pengalaman yang menghayati bahwa perjalanan hidup ini juga ada dalam rahasia Tuhan itu sendiri. Bahwa meskipun kita tidak tahu akan hari esok seperti apa, tapi ketika kita berjalan menyusuri jalan hidup dalam penyertaan Tuhan, kita percaya kita akan tetap tegak dalam semangat dan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan jalani hari yang penuh dengan misteri, tapi percaya bahwa setiap detik dalam hidup ini akan memiliki arti dan makna bagi kita. Tidak ada satu detik dalam kehidupan kita yang tidak memiliki nilai, yang tidak memiliki arti. Karena kita temukan arti itu bersama dengan Tuhan. Dan teruslah mentransformasi diri kita, membaharui diri kita menjadi agen yang juga kelak akan bisa menciptakan transformasi bagi seluruh ciptaan. Sehingga bagi kita yang masih Tuhan perkenan untuk hari ini melangkah di tahun 2024, khusus di tempat sahabat tugas lalu, tahun 2023 itu adalah tahun yang penuh dengan ratap tangis pada kami. Berbagai peristiwa duka melangkah. Habis kubur satu masih makan di tempat duka, Bapak Pendeta Emeritus meninggal. Habis kubur satu berpindah di satu, dan seterusnya. Refleksi kita yang juga hari ini sebagai jemaat PGA, ada apa dan bagaimana perjalanan kita di tahun yang telah berlalu, dan kembali di semangat minggu kedua hari ini kita mau diingatkan, kita mau disegarkan oleh firman Tuhan. Jalani hidup ini, layakkan pandang kita arahkan pada Allah sumber pertolongan itu. Sehingga bagi kita yang hari ini dalam panggilan Tuhan menjalani kehidupan kita, mengayuhlah bersama dengan Tuhan yang memanggil. Kerjakan misinya dalam menghidupi panggilan dengan sikap hidup yang penuh tanggung jawab. Jika Tuhan memilih kita, memanggil kita sebagai jemaatnya, Dia tidak hanya sekedar memanggil, tetapi Dia menuntut kita untuk memiliki kesetiaan karena firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata, ketika setiap orang setia dalam perkara kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Artinya, memulai dan mencintai pekerjaan Tuhan, meski kecil dalam ukuran manusia, percayalah bahwa hal besar juga akan menghampiri kita. Ketika sepenggal kata setia kita sanggup hidup di dalam hidup ini, maka kita pasti mengerti substansi dari panggilan kita. Karena itu mari
jalan hidup, susuri jalan hidup kita dalam tuntunan dan dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Selamat mendayu dalam hidup Kristus tahun 2024 itu. Dengan Allah, Sang Sumber pertolongan, taruhlah harap padanya di sepanjang siaran hidup kita. Amin. Bersama-sama